Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segenap kaum muslimin dan keluarga bangsa Indonesia yang saya cintai. Umat Islam menyambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Kehadiran awal bulan Muharram selalu disambut dengan beragam seremonial yang bersifat syiar. Dan aktivitas simbolik tentu sangat positif untuk merawat semangat dan kegembiraan dalam beragama Islam. Namun lebih dari aktivitas syiar, menyambut tahun baru Islam diperlukan muhasabah sekaligus refleksi mendalam bagi umat Islam. Bagaimana umat Islam menghidupkan spirit hijrah yang menjadi inspirasi utama kelahiran tahun baru tersebut untuk membangun kekuatan umat Islam di berbagai bidang kehidupan yang masih belum berkembang. Bukankah esensi utama hijrah ialah perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan umat, baik individual, lebih-lebih yang bersifat kolektif berjamaah. Hijrah mengandung makna perubahan dari keadaan umat Islam yang tertinggal pada kemajuan yang lebih baik dan berdampak luas. Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah ingin keluar dari kegelapan era jahiliyah menuju kehidupan yang terang benderang dalam cahaya tauhid. Takhriz minad dulumat ilan nur. Dalam perjuangan sekitar 23 tahun, akhirnya terwujud Al-Madinah Al-Munawwarah, yakni kehidupan yang tercerahkan dalam segala aspek, yang menyinari sekaligus membangun sejarah peradaban dunia berabad-abad lamanya. Spirit hijrah sepadan dengan berjihad, yakni bersungguh-sungguh dalam perjuangan umat Islam sebagaimana firman Allah, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallah ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 218. Di ayat lain difirmankan yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Al-Anfal 74. Ayat lainnya menegaskan yang artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat At-Taubah ayat 20. Kandungan substansial dari ayat Al-Quran tentang hijrah tersebut ialah berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa serta memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada yang memerlukan. Terkandung makna agar umat Islam berjuang keras untuk memiliki segala sesuatu agar mampu
memberi kepada siapapun yang memerlukan atau membutuhkan. Pepatah Arab menyatakan, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan mampu memberi sesuatu. Artinya, umat Islam harus mandiri dalam segala aspek kehidupan jika ingin menjadi umat yang kuat dibanding umat lainnya. Disitulah makna kemandirian sebagai bagian dari spirit hijrah dan kandungan ajaran Islam untuk pemeluknya. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang artinya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang membutuhkannya. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang mereka merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda yang artinya al-mu'minul qawiyyu khairum wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Artinya seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwa pada masing-masing umat terdapat kebaikan. Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan malas. Apabila sesuatu menimpamu, kata Nabi, janganlah berkata seandainya dahulu aku berbuat demikian, niscaya akan begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah, itulah ketetapan Allah. Dan apa yang Dia kehendaki maka Dia lakukan. Dikarenakan ucapan seandainya itu akan membuka celah pada perbuatan setan. Makna mukmin dan muslim yang tangannya di atas serta kuat terkandung potensi kekuatan kemandirian. Umat Islam di level dunia, khususnya di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan lain-lain relatif kuat secara finansial dan ekonomi. Tetapi secara politik belum mandiri karena masih tergantung pada politik global di bawah hegemoni Amerika Serikat. Sehingga tidak mampu melawan Israel agresif dan menindas Palestina. Padahal negaranya kecil dan terkepung oleh negara-negara Islam. Umat Islam Indonesia mayoritas di negeri ini. Tetapi jujur harus kita akui, secara ekonomi dan politik masih lemah. Sehingga tidak memiliki daya tawar yang tinggi terhadap berbagai pihak yang memiliki kekuatan dominasi dan hegemoni. Karena itu, antara kondisi yang masih memerlukan hijrah yang bersifat perubahan dan pengembangan di tubuh umat Islam Indonesia ialah membangun kemandirian. Kemandirian, otonomi, independensi, dan kata lain yang sejenis merupakan kesanggupan untuk berdiri sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban guna memenuhi kebutuhan sendiri. Artinya, bagaimana umat Islam secara berjamaah mampu berdikari dalam memenuhi kewajiban dan pemenuhan kepentingannya di berbagai bidang kehidupan. Sebutlah kekuatan mandiri dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, termasuk dalam penguasaan ilmu dan teknologi. Kini, di antara aspek strategis yang perlu dilakukan umat Islam ialah
gerakan membangun kemandirian umat terutama di bidang ekonomi dan penguatan politik kebangsaan. Bersama dengan penguatan aspek khusus keagamaan lainnya, yakni keimanan, ibadah, dan akhlak mulia, maka diperlukan penguatan ekonomi, politik kebangsaan, dan budaya luhur umat Islam. Semuanya memerlukan transformasi, yakni perubahan terencana dan tersistem untuk membangun kekuatan umat Islam agar berdampak positif dan konstruktif terhadap kehidupan bangsa dan umat manusia di ranah nasional dan global. Pembinaan iman, ibadah, dan akhlak harus terus dilakukan dan diperkokoh dengan menarik fungsinya yang bersifat transformatif, yaitu melahirkan pancaran keagamaan yang mencerahkan kesalehan otentik untuk kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan semesta. Penguatan iman, ibadah, dan akhlak mulia niscaya berbanding lurus dengan menebar nilai luhur, kejujuran, kebaikan, kedamaian, keadilan, sikap tengahan atau tawasud atau wasatiyah, dan segala bentuk ihsan dalam kehidupan kaum muslimin. Kekuatan keberagamaan yang kuat justru melahirkan kesalehan utama yang memancarkan nilai-nilai luhur tersebut. Tidak sebaliknya, melahirkan sikap merasa paling benar dan merasa paling bersih di dalam beragama. Allah justru melarang sikap beragama yang semuci seperti itu. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Quran Surat An-Najm ayat 32. Umat Islam dengan kekuatan akidah, ibadah, dan akhlak yang berkarakter transformatif penting membangun kemandirian dalam urusan muamalah atau kehidupan keduniaan seperti ekonomi, politik, budaya, dan aspek lainnya. Umat Islam bila mana masih lemah secara keduniaan, meskipun mayoritas secara jumlah, maka akan menjadi umat yang maf'ulun bih atau menjadi objek penderita. Menjadi objek pemberian yang mengikat, terpinggirkan, dan berbagai tindakan pelemahan yang tidak mampu dihadapi karena ketidakmandiriannya. Masih menjadi pemandangan umum bahwa umat Islam, mohon maaf dengan kerendahan hati saya mengatakan, jika ingin membangun masjid, sekolah, madrasah, pesantren, dan keperluan berat lainnya, maka yang sering dilakukan ialah meminta kepada pihak lain dalam beragam bentuk yang menunjukkan ketergantungan. Jangan melompat setinggi langit, selalu mengajak umat untuk independen, tetapi tidak berusaha membangun kekuatan dari dalam, inner dynamic, di tubuh umat Islam sendiri, dengan usaha-usaha yang terencana, tersistem, dan berkelanjutan. Di antara prioritas utama yang akan menjadi kekuatan paling penting yang mesti dibangun dan mampu menjadikan umat Islam mandiri, ialah kekuatan ekonomi. Jangan terus berkontroversi atau berdebat dan saling mempersoalkan tentang aktivitas ekonomi dan bisnis. Apalagi menolak bisnis berskala besar dan strategis hanya karena terdapat praktek-praktek pihak lain yang kotor dan menimbulkan dampak perusakan. Umat Islam mesti berbisnis yang halalan thayyibah dan mengikuti segala regulasi, didukung oleh profesionalitas yang tinggi. Bisnis mikro,
kecil dan menengah harus terus diberdayakan secara masif. Tetapi selain itu, bisnis eksekutif dan strategis dari level menengah sampai tinggi harus mulai digarap oleh umat Islam secara amanah dan profesional seperti industri, perkebunan, pertambangan, teknologi informasi, dan lain-lain. Jika selama ini bisnis atau ekonomi strategis banyak digarap sekelompok kecil orang atau pihak lain secara tidak bertanggung jawab, merugikan masyarakat, dan merusak lingkungan, maka umat Islam jangan melakukannya. Sebaliknya harus menunjukkan contoh yang baik dalam berbisnis. Itulah makna dari uswah hasanah. Semua dilakukan dengan rasional, terencana, dan bertahap, sehingga bersifat seksama dengan akuntabilitas tinggi. Ormas keagamaan di lingkungan umat Islam memang hadir untuk memperkokoh pembinaan aspek keimanan, ketakwaan, ritual ibadah, dan akhlak mulia. Tetapi bersamaan dengan itu, ormas keagamaan juga memiliki panggilan ibadah yang bersifat muamalah di berbagai aspek kehidupan. Hal itu sejalan dengan perintah Allah dan juga menjadi ajaran Islam agar umat Islam menjadi khalifatu fil ardh, khalifah di muka bumi, untuk membangun berbagai dimensi kehidupan keduniaan atau al-umur ad-dunyawiyah. Umat Islam agar mengurus dunia sebagai bekal untuk akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Umat Islam jangan antipati dalam bergerak di sektor ekonomi, bisnis, dan wirausaha. Baik yang berskala mikro, kecil, dan menengah, maupun berskala besar, eksekutif, dan strategis. Mengikuti pandangan sufi terbesar Jalaluddin Rumi, jika orang-orang saleh pasif di dunia, jangan salahkan. Manakala orang-orang zalim yang berkuasa, tampillah sebagai kekuatan khalifatu fil ardh yang memiliki watak membangun atau islah dan tidak merusak fasad fil ardh. Selalu ingatlah firman Allah dalam Al-Quran. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a sumastawa ila sama fasawwahuna sab'as samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah 29. Kemandirian dengan menunjukkan otonomi dan independensi tidak berarti hidup eksklusif, menyendiri, dan serba konfrontasi. Kemandirian meniscayakan kolaborasi, relasi, kerjasama dengan umat dan golongan lain yang memiliki semangat yang sama, membangun tatanan kehidupan yang baik.
Allah mengajarkan kepada umat Islam dalam surat Al-Maidah yang sangat terkenal ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini penting menunjukkan uswah hasanah dalam membangun persatuan, kebersamaan, toleransi, dan kebaikan lintas agama, suku bangsa, dan golongan dalam menebar misi kebaikan untuk semua. Karenanya melalui momentum hijrah di tahun baru Hijriyah umat Islam di Indonesia maupun di ranah dunia, mestinya semakin menemukan kekuatan kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan, menuju kualitas sebagai khair ummah atau umat yang terbaik, sebagaimana diidealisasikan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-110. Kehadiran tahun baru Hijriah 1448 menjadi momentum penting dalam membangun kemandirian yang membawa pada kehidupan yang terbaik menuju terwujudnya umat dan peradaban yang utama dalam menyebarkan misi Islam rahmatan lil alamin di semesta raya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan ridho dan karunia-Nya kepada umat Islam, bangsa Indonesia, dan umat manusia secara keseluruhan dalam membangun kehidupan bersama di muka bumi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni kehidupan negara dan bangsa-bangsa yang serba baik, serta memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.